Kelihatan kalau ini memang tidak dipelihara dengan enak, diincipi oleh belalang ini. Ya kan. Sahabat Haji Orchid, selamat berjumpa kembali. Saya berjalan-jalan di sebuah kampung dan tertarik dengan salah satu rumah yang memiliki halaman luas, otomatis tamannya juga luas, dan yang lebih menarik lagi ada anggreknya. Ini anggreknya ditempel kayu super bean. Ini dari jauh sudah kelihatan ya, kalau super bean itu karena anggrek juta umat, tapi semuanya hidup subur dan juga bercampur dengan oncidium, dengan cattleya juga ada di sana. Nah, ini penampakan bunga super bean yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta anggrek, dan ini semuanya ditempel di pohon palem. Jadi pohon palem merupakan salah satu pohon yang recommended untuk menempel anggrek di Vulsan Floren. Dan ini tadi campuran antara dendrobium, ada yang cattleya itu tampak batang pangkalnya, kemudian juga ada oncidium di sisi paling bawah, dan akarnya ini sudah mengerumuni membalut pohonnya atau membalut pohon inangnya, bercampur dengan lumut, dan semuanya hidup subur. Dan ini juga ada anggrek-anggrek yang kalau tidak salah ini anggrek pekiran ya, kalau bahasa Jawanya itu pekiran. Batang-batang anggrek yang sudah tidak berguna kemudian ditempel saja, ditaruh di batang kayu mati di halaman, dan kemudian dia tumbuh keki, hidup subur. Ini kita lihat tadi beberapa keki sudah tumbuh dengan subur walaupun belum memunculkan bunga atau mungkin pasca bunga. Di sebelah sana juga ada pohon palem yang kelihatan ada anggreknya. Nah, ini juga tidak kalah subur ya, tidak kalah subur dengan yang tadi. Ini semuanya membalut, akar-akarnya membalut di pohon palem, dan ini batang-batangnya gendut ya, dengan jempol tangan saya saja lebih besar batang anggreknya. Jadi hidup subur dan gendut-gendut. Nah, ini dulu ditali dengan raffia. Tapi raffia ini lama-kelamaan lapuk, dan tentu saja anggreknya sudah memiliki akar yang bisa menempel kuat di pohon inangnya. Jadi tidak menjadi masalah. Tapi ini ya terlalu banyak lumut sih. Kelihatan kalau ini memang tidak dipelihara dengan intensif. Dan ini adalah varian discolor ya, discolor anggrek spesies, dapat hidup subur ditempel di kayu atau di pohon palem. Nah, ini discolornya seperti ini. Saya lupa, tapi ini varian discolor mana, discolor tanimbar atau discolor merauke ya, saya lupa. Mungkin para pecinta anggrek, para pemirsa nanti bisa menambahkan keterangan di kolom komentar. Nah, ini penampakan dari jarak agak jauh, dan di sisi yang lain juga ada tunas-tunas yang kelihatannya masih dalam keadaan tumbuh subur, ini belum tutup daun. Belum tutup daun ya. Kalau ini super bean seperti yang tadi sudah saya eksplor di pohon yang satunya. Dan di pohon yang lain, di pohon yang mati ini banyak juga anggrek-anggrek yang menempel dan hidup subur, serta ada yang meranggas. Yang meranggas ini justru dulu pernah berbunga raya. Kelihatan dari tunas-tunas, maksud saya dari cabang-cabang atau tangkai-tangkai bunga yang sudah kering. Sehingga kita datangnya ini pasca bunga. Ini kita lihat semuanya ini memunculkan tangkai bunga kering, karena memang dulunya pernah mekar raya. Nah, ini hidup subur ini. Kalau udah seperti ini anggreknya itu anggrek tangguh. Nah, kalau yang kuning ini anggrek bulatan. Ini bunganya bagus, tapi kalau nggak salah ini kena diincipi oleh belalang ini. Ya karena terbuka di halaman ini banyak diincipi belalang, dan bekas-bekas bunganya ini tangkainya banyak sekali. Dan biasanya kalau memelihara anggrek ditempel kayu seperti ini tuh justru efisien ya, ngirit dari sisi pemeliharaan, mungkin minim fungisida, minim insektisida, dan juga yang lain-lain. Tapi memang kendalanya kalau pas bunga gini ya kadang-kadang kalah sama belalang atau ulat seperti itu. Nah, ini juga, kalau ini mungkin sudah berguguran ya, tapi warna merahnya tuh
bagus banget ya, mungkin karena terkena sinar matahari langsung. Jadi memang warna bunga anggrek itu juga bisa berwarna secara optimal sesuai dengan jenisnya itu ketika ketercukupan sinar matahari. Jadi tidak heran kalau beberapa varian bunga anggrek itu warnanya menjadi berbeda kalau kita pelihara di greenhouse atau di tempat yang teduh. Nah, ini saya berada di Kota Bantul ya. Tapi karena sudah agak lama saya bikin video, cukup sekian saja. Nanti kita temui yang punya. Terima kasih atas atensinya.